Di sini sudah sedikit sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol solo-solo gitu. Ada kuat? Nggak ada. Yang ada dua soal. Soalnya kayak gini nih. Diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar X kuadrat plus 2AX plus B kuadrat sama dengan 0. Jika X1 dikuadratkan plus X2 dikuadratkan sama dengan 10, maka nilai B kuadrat adalah bla bla bla. Oke, soal SBMPTN tahun 2018, berarti baru kemarin ya, masih hangat gitu. Mudah-mudahan tahun ini juga ada soal yang seperti ini. Oke kawan-kawan, pertama ya kita hadapi dulu mereka dengan senyuman. Jadi smile plus solution, biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, soal ini berkaitan dengan persamaan kuadrat gitu ya. Kita tahu bentuk umum persamaan kuadrat BUPK. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Don't forget di bentuk umumnya. Dan di sini kita sudah diberikan persamaan kuadratnya nih, yaitu X kuadrat plus 2AX plus B kuadrat sama dengan 0. Dimana ini katanya, nih kata soal, dia memiliki dua akar. Ada akar yang pertama X1 dan akar yang kedua dipanggil X2. Nah, tugas kita adalah mencari nilai B kuadrat. Berarti karena di sini A-nya sama B-nya ini masih misteri. Masih misterius nih. Tugas kita adalah mencari tahu gitu ya. Kita harus cari tahu berapa A, berapa B. Nanti baru kita ketahuan tuh B kuadratnya berapa. Nah, sebelum kita kerjakan, bagusnya dilihat optionnya bentuknya seperti apa. Jadi option maunya seperti apa? Apakah dia dalam bentuk konstanta ataupun ada variabelnya misalkan. Nah, seperti kasus ini dia inginnya dalam bentuk variabel. Nih ada A kuadratnya gitu kan ya. Oh, ternyata kita rubah ke dalam bentuk A. Oh, berarti kita tidak harus mencari tahu berapa A berapa B gitu ya, karena ditanyakan B kuadrat. Artinya kita tidak harus mencari tahu dalam bentuk konstanta, karena di sini ada variabelnya gitu kalau nggak maksud dia. Nah, karena di sini X1 dan X2 nya kita tidak tahu, belum dikasih tahu, nah gitu ya, karena A dan B nya misterius, maka ini masih ingat rumus kalau X1 kita tambahkan dengan X2, artinya akar yang pertama ditambah dengan akar yang kedua, itu rumusnya dulu tuh waktu kelas 10. Oh, langsung kelas 12 ya. Baik, kalau kelas 12 ya. Kalau langsung kelas 12 nih, oke, kasih tahu bahwa kalau X1 tambah X2 itu rumusnya adalah min B per A. Di mana B itu adalah koefisien ini nih, X. Koefisien X mana? Ini berarti 2A. Karena di sini positif berarti minnya tetap, B-nya ganti 2A per A-nya berapa? A itu adalah koefisien X kuadrat. Nah, berarti koefisien sini nih. Ada angka nggak? Nggak. Kalau nggak ada berarti dia 1. Karena 1 itu nggak sombong, nggak menampakkan dirinya seperti mengakhir. Nah, .com gitu ya. 1 itu nggak sombong, jadi dia nggak menampakkan dirinya, dibagi 1. Min 2A dibagi 1 berapa? Iya betul, min 2A. Kayak gitu ya, ini yang pertama. Kemudian rumus yang kedua, ini yang terpenting nih. Kalau X1 artinya akar yang pertama dikalikan dengan akar yang kedua, itu rumusnya adalah C per A. Dimana C itu adalah konstanta. Konstantanya sih berapa? B kuadrat. Oh, berarti B kuadrat per A-nya berapa? 1 min B kuadrat, min plus ya, B kuadrat bagi 1, iya betul, B kuadrat. Oh, kita punya 2 ini. Dimana kita kuncinya nih, dekinya kita sudah beritahu nih. Ini deki nih, dekinya kita pindah ke sini. Jangan pakai L ya, kalau pakai L jadi deki L, alias dekil gitu ya. Kalau dekil mah akhir itu yang dekil ya. Gitu, just kidding. Jadi X1 dikuadratin ditambah X2 dikuadratin sama dengan 10, itu adalah kuncinya. Kunci untuk kita membuka dan mencari tahu berapa B kuadrat. Nah, karena di sini kita sudah punya X1 dan X2, sementara di sini yang ada adalah X1-nya dikuadratin, X2-nya juga dikuadratin, maka dari sini kita buat menjadi ini. Atau ini kita kejar menjadi ini, gitu. Oh, X1 ditambah X2 supaya jadi kuadrat, berarti itu artinya kita kuadratin aja. X1 ditambah X2, ya udah kita kuadratin aja. Kuadratin. Gitu kan? Boleh nggak? Boleh, karena kita tujuannya mau mengejar ini. X1 dipangkatin 2 kan X1 kuadrat, X2 dipangkatin 2 kan X2 kuadrat. Hanya masalahnya ketika dia dikuadratin dia kelebihan. Jadi kalau X1 ditambah X2 tulisannya terlebah 2 gitu ya, dikuadratin itu nanti hasilnya X1 pangkat 2. Iya betul, X1 kuadrat. X2 pangkat 2. Iya betul, X2 kuadrat. 2 nya turun, 2 kali X1, 2X1 kali plus X2 plus 2X1 X2. Oh, ternyata dia kelebihan ini. Sementara yang kita butuhkan hanya ini saja. Nah, supaya ini hilang, diapain?
ya dikurangi dengan dirinya sendiri. Berarti yang di sini ini harus kita kurangi, min 2 X1 X2 sama dengan 10. Gitu. Supaya apa? Supaya jadi ini. Dan di sini kita sudah tahu kan X1 kalau ditambahin dengan X2, sini kan hasilnya min 2A. Kita ganti aja ini, substitusikan min 2 ke sini. Don't forget dikuadratin. Oke, gitu ya. Min 2 X1 X kali X2 nya kan kita punya nih. Berapa? Iya betul, B kuadrat kita ganti jadi B kuadrat sama dengan 10. Min 2 pangkat 2, iya betul, positif 4. A pangkat 2, iya betul, 4A kuadrat. Min 2 kali B, iya betul, min 2 B kuadrat sama dengan 10. Jalan-jalan ke sini karena nggak cukup gitu ya. Karena kita yang diinginkan dalam bentuk B kuadrat, berarti kita pindahin dia. Karena di sini negatif, kita pindahin ke sana. Jadi positif kan? Artinya jadi 4A. Loh, ada yang ketinggalan enggak? 10-nya ya, sorry, penuh ya, sorry, 10 nih. Oh, berarti ini sama dengan 4A kuadrat, 10-nya pindah ruas ke sini, min 10. Kenapa? Karena biar si B sendirian. Nah, dia kan sendirian tuh. Kenapa harus dibuat sendirian? Kan kita mau cari tahu B. Nah, kita mau cari tahu yang ini aja, yang dikotakin aja. Supaya, sementara di sini ada duanya. Supaya dua ini hilang, diapain? Iya, betul, dibagi ya. Maka dua ini harus kita bagi, 2. Karena kanan dibagi 2, maka kiri pun harus bagi 2. Semuanya harus bagi 2, gitu, biar adil. Gitu ya, 2 bagi 2. Kan jadi habis, jadi B kuadrat aja. Min 10 bagi 2. Kan jadi min 5. 4 bagi 2. 4 bagi 2, jadi 2. Dan forget A kuadrat. Oh, jadi kalau begitu, ternyata B kuadrat itu, kita pindah ke sini, B kuadrat itu adalah 2A kuadrat min 5. Ada nggak ada option? Ada, ternyata jawaban yang paling tepat itu yang D. Begitu kawan-kawan, understand? Any question? Minat, ini sendiri mantap. Oke, kalau mantap, next soal number 2. Number 2. Nah, soal nomor 2 kali ini kaitannya dengan barisan geometri. Nih, berarti kita harus mengulang lagi tuh barisan geometri. Kita baca aja bareng-bareng soalnya ya. Diketahui suatu barisan geometri yang terdiri atas 4 suku. Oh, berarti geometri terdiri 4 suku. Nah, itu poin pentingnya ya. Jika hasil kali 3 suku pertama adalah min 27 dan penjumlahan 3 suku, berarti ini hasil kali 3 suku pertama. Min 27 kita lingkari, ini poin pentingnya. Dan penjumlahan 3 suku terakhir, nih kata kuncinya adalah min 94, maka suku ketiga, nah yang kita tanyakan adalah suku ketiga barisan geometri tersebut adalah bla bla bla. Soal SBMPTN tahun 2015, masih 1 tahun yang lalu gitu ya, masih aneh. Soalnya ternyata A bla, B bla bla bla, C bla bla bla, dan seterusnya. Pertama ya, kita hadapi dulu mereka dengan senyuman. Jadi smile solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kawan-kawan. Gitu ya. Nah, katanya nih, ini ada 4 suku. Terdiri 4 suku. Jika hasil kali 3 suku pertama, berarti U1 kali U2 kali U3, hasilnya katanya min 27. Karena ini barisan geometri, ingat di video mengakhir yang sebelumnya tuh SBMPTN 4123, silahkan dipelajari aja. Sudah ada sampai 426, 25 kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah berarti benar gitu ya. Bahwa U1 itu sama dengan A, gitu kan. Cara cepatnya sudah ada tuh di sana. Ulang lagi ya, kalau usah dijelaskan lagi, atau boleh lah, boleh cukup enggak ya nanti. Jadi kalau di geometri 1 itu selalu A, kalau U2 itu selalu A, karena di sini ada angka 2 kali 1 berapa? 1, jadi selalu AR pangkat 1 berarti. Kalau U nya 3 selalu AR, karena di sini angka 3 kurang 1 berapa? 2 gitu. Kalau U4 berarti selalu AR pangkat 4 kurang 1, iya betul 3. Jadi sebetulnya 1 juga ini selalu AR, hanya 1 kali 1 0. R pangkat 0 kan 1, A kali 1 ya A, gitu kawan-kawan maksudnya ya. Jadi kalau nanti ada U100, nggak usah bingung kawan-kawan, selalu AR. Angka berapa? 100 kali 1, 99. Begitu kawan-kawan ya, cara cepatnya ya. Depasnya silahkan di searching di video market sebelumnya. Berarti kalau begitu A2 itu adalah sama dengan AR pangkat 1 kan. U3 berarti selalu AR pangkat, iya betul 2, min 27. Oke. A kali A berarti A bukan ya, jadi A pangkat 3 karena A nya ada 3, R nya juga R pangkat 1 kali R pangkat 2, jadi R pangkat 3 sama dengan min 27. Karena di sini sama-sama 3, kita buat menjadi sama aja, artinya sama aja dengan AR dipangkatin 3.
Dan min 27 juga kebetulan nih kita buat jadi pangkat 3, bukan kebetulan lagi ya, karena kita harus buat jadi pangkat 3 kan kita mau mencari AR. Nah, berarti min 3 dipangkatin 3 kan. Nah, 3 nya coret-coret. Oh, jadi kita punya bahwa AR adalah min 3. AR itu suku berapa? AR itu suku kedua, berarti ini U2. U2 nya adalah min 3. Simpan 1, itu langkah yang pertama ya. Step 1, langkah yang pertama. Sekarang step 2. Step 2 gimana? Di sini sudah diberitahu kepada kita. Diberitahu ya. Sama aja ya. Soal sudah memberitahu kita nih bahwa penjumlahan 3 suku terakhir, penjumlahan penjumlahan 3 suku terakhir, berarti 3 suku terakhir kan ada suku keempat, karena sukunya ada 4, gitu maksudnya. Berarti U2 ditambah U3 ditambah U4. Katanya sama dengan min 9/4. Ini kata kunci kedua nih, kita gunakan nih. U2 kan ini sama aja dengan kita rubah menjadi AR saja. AR ditambah U3 berarti AR pangkat 2. U4 berarti AR pangkat 3. Min 9/4. Setelah ini kita sederhanakan. Di sini ada A. Berarti kita buat aja A-nya, keluarin aja ya. A-nya kita keluarin aja, atau R-nya juga boleh, mana saja yang mau dikeluarin bebas gitu ya. Gitu ya. Karena kita sudah tahu nih AR itu adalah min 3, maksudnya nih ganti aja min 3. Gitu maksudnya yang mudah ya. Jadi AR aja plus AR pangkat 3. Nah, sama dengan min 9/4, turunin aja. Setelah begini, karena di sini ada A, berarti ini kita keluarin. Min 3A, ya min 3. Sudah benar belum? Belum ya. Sorry ya, ini min 3 betul. Ini min 3 plus, nah AR kuadrat itu kan AR kali apa? Kali R kan? AR kali R. Nah, sementara AR pangkat 3 itu sama dengan AR kali R pangkat 2 kan gitu. Sama dengan min 9/4. Kenapa dikejar sampai sini? Karena kita punya AR-nya. AR-nya kan min 3. Jadi min 3 tambahin min 3 kali R kan gitu. Tambahin min 3 kali R pangkat berapa nih? 3 ya, sama dengan min 9/4. Aduh, mohon maaf tulisannya terlalu bagus ya. Biarin ya. Jadi ini min 3R kita simpan di depan, karena yang patah tinggi dulu ya biar enak gitu. Min 3R pangkat 3. Lalu ini min 3R, min 3 sama dengan min 9/4. Karena ini 3 nih, supaya jadi apa? Supaya jadi positif, berarti, atau biarkan dulu begini juga nggak apa-apa gitu ya. Ini kita buat dulu begini. Min 3 nya kita keluarin, min 3 kali berapa supaya jadi R pangkat 3? Ya, R pangkat 3. Min 3 kali berapa supaya jadi R saja? Min R kan gitu ya. Min 3 kali berapa supaya jadi min 3? Berarti min 1 gitu kan? Sama dengan min 9/4. Setelah ini bagaimana? Ya, setelah ini kali ke sini. Gitu kan ya? Jalan-jalan ke sini. 4 kali min 3 min 12. Kali R pangkat 3 min R min 1 sama dengan berapa? Min 9. Gitu kan ya? Kita keluarin aja ini, berarti min 12 R pangkat 3 min 2 min kali min jadi apa? Jadi apa tuh? Jadi apa tuh ya? Jadi sorry. Di sini harusnya kan min 3 ya keluarin min 2 ini, berarti di sini plus dong, sorry kan. Min 3 kali berapa supaya jadi min plus, berarti kan min 3 berapa supaya jadi plus, sorry di sini plus. Maaf, pantesan marah di ya, I'm sorry, kesalahan terjadi pada diri mengakhiri, I'm sorry ya. Ini tetap kan begitu ya, min 4 tetap, dari min 12 kali R, min 12 R, min 12 kali 1, min 12. Nah, min 9 pindah ruas ke sini, jadi plus 9 sama dengan 0 kan gitu ya. Ini ternyata menjadi min 12 R pangkat 3 min 12 R aja, min 3 sama dengan 0. Kita sederhanakan semua, karena ini kelipatan 3 ya udah kita bagi 3 aja. Supaya jadi positif bisa nggak? Bisa, kita kalikan semua dengan negatif dulu, boleh. Mau langsung juga nggak apa-apa, kita bagi dengan min 3. Biar apa? Biar semua jadi positif. Min 12 bagi 3, jadi 4. R pangkat 3 atau 2 nih? Sorry, ini 3 atau 2 nih ya?
2 dong, kalau gitu ya 2 dong. Sorry, kan 2 ini. Tuh, bukan, I'm sorry, kesalahan ya. Sorry, terlalu cepat ya. Kenapa? Karena di sini, lihat sini. Jadi kan ini mana? Oh, ini nih. AR kali R pangkat 2. Ini R pangkat 2. Tuh di sini kan AR pangkat 3. AR pangkat 3 itu adalah AR kali R pangkat 2. Gitu. I'm sorry, aduh, tulisan efek tulisan terlalu bagus gitu ya. Jadi pangkat 2 di sini harusnya ini 2. I'm sorry 2 kan AR pangkat 3. AR pangkat 3 itu kan AR kali R pangkat 2. Kenapa dibuat AR dipecah? Karena kita sudah punya AR-nya. AR-nya kan min 3. Gitu maksudnya. Jadi ini pangkat 2 min, jadi plus kan, plus 4R min 3 bagi 3, min 3 berarti plus 1 sama dengan 0. Nah, kita sederhana ini supaya mencari tahu R berapa, kita faktorin. Nah, difaktorin ini. Cara cepatnya memfaktorkan gimana? Oke, di selanjutnya gitu ya. Barusan kan kita punya 4R pangkat 2 ditambah 4R ditambah 1 sama dengan 0 kan gitu ya. Berarti A-nya kan bentuk umum persamaan kuadrat. Ini kan menjadi persamaan kuadrat. Ingat tadi di soal nomor 1 kan bentuk umum persamaan kuadrat BUPK. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A-nya berarti berapa? A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 4 juga, C-nya sama dengan 1. Nah, depasnya kita buat bagian seperti ini kan gitu ya. A di sini simpan AC, kalau dijumlahin B. AC 4 kali 1 berarti 4. Kalau dijumlahin jadi 4, B-nya kan 4. Berapa? Kuncinya di sini nih. 4 itu 1 kali 4, 2 kali 2. Mana bilangan yang kalau dijumlahin jadi 4 kalikan jadi 4? Iya betul, 2 dan 2. Berarti faktornya nanti karena di sini ada 4R, berarti 4R tutup kurung R tutup kurung. Jika mencari temannya. Nah, karena koefisien yang ada di sini itu bukan 1 tapi 4, maka salah satu angka yang di sini kebetulan sama, kita bagi dengan 4. Bagi 4 sama dengan 1/2. Nah, yang sudah dibagi dengan 4 jangan disimpan dengan yang ada 4-nya. Jadi simpan di sini plus setengahnya. Gitu. 2-nya simpan di sini berarti plus 2 gitu. Sama dengan 0. Artinya kan kita mau mencari tahu R. Pertama R-nya 4R tambah 2 sama dengan 0. Berarti 4R sama dengan min 2. R sama dengan min 2/4 min. Jadi R-nya sama dengan min 1/2. Ya, atau yang kedua, yang ini juga sama, R tambah setengah sama dengan 0. Jadi R-nya sama dengan min setengah gitu. Oh sama ya, enak kalau sama. Oh berarti rasionya min setengah. Nah, kita tahu tadi bahwa AR itu adalah min 3 kan. Nah, sekarang kita punya min 1/2, itu adalah R, masukin ke sini min 1/2 sama dengan min 3. A-nya berarti kalau begitu sama dengan min 3 dibagi, baginya gini aja dulu ya, min setengah. Nah, ingat dalam matematika kan bagi bisa jadi kali. A sama dengan min 3 kalinya pakai kurung aja ya. Dengan syarat, nah bagi jadi kali itu dengan syarat pembilangnya penyebut jadi pembilang, jadi 2/1 min ya. Min jadi plus kan, jadi A-nya ternyata min 3 kali min 2, min 6 alias min plus kan, jadi ini kan min. Jadi 6/1 alias 6. Wah, ternyata A-nya 6. Sementara yang ditanyakan di sini adalah suku ketiga kan tadi. Suku ketiga berarti U3. U3 itu kan sama dengan AR kuadrat gitu kan. A-nya kita punya 6 dan R-nya kita punya min setengah, min 1/2 pangkatin 2. Jadi sama aja dengan 6 kali min 1/2 positif 1/4 ya, karena dua juga pakai 4. 6/4 kita pakai jadi 3/2. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah 3/2. Kita cek di option ada nggak? 3/2 ada. Ternyata jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Kan bentuk tuh suku ketiga bahasa tersebut. Nah, berarti 3/2. Begitu kawan-kawan. Understand? Ini sedih mantap.